Perkenalkan, nama saya Yeni Aresa Fitri Dalimunte dari Gugus G kelas FM21A. Di sini saya akan sedikit memaparkan resume materi yang sebelumnya sudah dijelaskan pada acara LDKMF tanggal 12 sampai 13 Februari 2022. Ada 6 materi yang akan saya paparkan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ISMA Farsi. ISMA Farsi adalah Ikatan Senat Farmasi seluruh Indonesia yang terbentuk konfederasi terdiri dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian yang bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa. Konstitusi dan GBHO ISMA Farsi menjadi landasan organisasi yang terdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan besar haluan farmasi. Adapun event-event yang ada di ISMA Farsi, yang pertama itu event nasional ISMA Farsi, yang dimana ada Rakernas, Pramunas, Rapat Tengah Tahun atau Pimpis Tiva Riau, dan Munas Manado. Dan untuk event wilayah ISMA Farsi yang pertama itu ada Rakelwir Universitas Pajajaran, Rakorwil Universitas Bona Perjuangan Karawang, dan Muswil Universitas Bakti Kencana. Jenjang pengkaderan ISMA Farsi yang pertama itu ada LK1, yang kedua LK2 atau FPLM wilayah, dan LK3 atau IPLM nasional. Mengikuti kegiatan ISMA Farsi yaitu relasi dan pengalaman, senang-senang, kenal dengan stakeholder. Lalu materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi. Logikanya, tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan kepemimpinan dibentuk untuk meraih tujuan yang sama, dan satu secara bersama-sama antara pemimpin dengan anggota tim lainnya. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Adapun kepemimpinan menurut beberapa ahli, yang pertama ada George R. Terry yang menyatakan kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Lalu ada Sutarto yang menyatakan kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Lalu yang ketiga, menurut Hamill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Lalu yang terakhir, menurut Cons dan O'Donnell, yaitu kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Ada 3 teori dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori karakter adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakter atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seseorang pemimpin. Lalu yang kedua, teori perilaku, yakni teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Lalu yang terakhir, teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Ada beberapa karakteristik kepemimpinan. Yang pertama yaitu penyingkapan diri.
Penyingkapan diri adalah menempatkan posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat dengan hal yang positif dan baik. Yang kedua ada wawasan, yang maksudnya kemampuan seorang pemimpin dalam membaca atau mengenal karakter orang lain. Hal ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan bila ada timbul masalah. Yang ketiga ada tanggung jawab pribadi pemimpin. Semacam ini perlu umpan balik dan duduk bersama dalam membuat keputusan. Pemimpin sekarang perlu terlibat aktif dan bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan implementasi. Yang keempat ada agen perubahan. Pemimpin yang kreatif, inovatif, dan energik, penuh dengan gagasan, ide yang brilian. Yang kelima, pengembangan. Pandai atau bijaksana dalam menempatkan diri, kapan harus diam, bicara, berempati, dan memberikan pemahaman. Yang keenam ada pemegang saham. Pemimpin yang mampu dalam memberi kepercayaan kepada bawahannya, mendelegasikan dan memberikan peluang kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas kepada suatu posisi. Yang ketujuh, keterampilan. Menangani stres masalah pasti akan selalu ada. Namun yang terpenting bagi seorang pemimpin adalah mengerti bagaimana ilmu menangani masalah. Yang kedelapan, ekspresi menghargai seseorang. Empati terhadap situasi, fokus pada masalah, bukan pada pribadi. Yang kesembilan, menjinakkan anomi. Anomi adalah atau nilai inti yang tidak dijunjung bersama. Kode etik yang tidak dijadikan rujukan. Yang ke-10 ada harmoni. Semua usaha dinamis menyatu untuk menggapai kebaikan bersama. Adapun jenis-jenis kepemimpinan, yang pertama itu koersif, otoritatif, afiliatif, demokratis, paraseting, coaching, dan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi perancangan, fungsi pengawasan, ada beberapa fungsi kepemimpinan, yakni fungsi perancangan, fungsi pengawasan, fungsi memandang ke depan, fungsi mengambil keputusan, fungsi pengembangan loyalitas, dan fungsi memberi motivasi. Lalu ada manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah peropaman cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu, dan organisasi adalah suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen organisasi adalah planning, lead, controlling, organizing, motivation, stopping, dan time management. Tujuan manajemen organisasi yaitu membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan yang terakhir membentuk lingkungan yang nyaman. Lalu materi yang ketiga dalam kegiatan LDKMF ini yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Yaitu di mana masa sebagai ajang pendewasaan diri atau untuk mencari jati diri. Apa peran mahasiswa? Yakni belajar dan terus belajar, agen perubahan, penerus bangsa, pengontrol sosial, dan mahasiswa yaitu berprestasi kepada orang tua, kampus, dan diri sendiri. Apa itu potensi? Potensi adalah sebuah dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengetahui potensi diri? Yakni dengan melakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Bagaimana cara mengasah potensi diri? Yakni dengan cara BIMFI atau berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia. Lalu yang kedua itu SCI atau Smart Class ISMA Farsi. Lalu materi yang keempat yakni metode persidangan. Sebelumnya apa itu persidangan? Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis-jenis persidangan ada 3,
yaitu sidang pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Peserta sidang adalah anggota tetap dan anggota pratinjak. Tugas dan peran pemimpin sidang yaitu menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan, menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Dan kewajiban pemimpin adalah menghargai setiap pendapat, merespon setiap pendapat, menasehati peserta yang tidak beretika, lalu memutuskan setiap keputusan yang bijak dan netral, tidak subjektif. Pimpinan sidang terdiri dari 3, yaitu Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Istilah dalam persidangan. Yang pertama ada pending, 2 skorsing, 3 lobbying, 4 voting, 5 kurodium, 6 opsi, 7 walkout, 8 interupsi, 9 PK. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada musyawarah mufakat, mengambil berdasarkan kepemimpinan bersama seluruh peserta sidang. Yang kedua, lobby, apabila musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, voting, apabila dalam lobbying tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Adapun aturan ketok palu. Yang pertama itu ketok palu ketukan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, lalu mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, lalu mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Yang kedua, 2 kali ketukan, yakni menghentikan persidangan sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau skorsing. Yang ketiga, yakni 3 kali ketukan, yakni membuka atau menutup sidang atau acara resmi. Lalu yang keempat, yakni lebih dari 3 kali ketukan, yakni untuk menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Materi yang kelima adalah 10 Smart Pharmacist. Yang pertama itu ada caregiver, di mana seorang farmasis atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli. Farmasis yang berinteraksi langsung dengan pasien maupun masyarakat luas meliputi peracikan, pemberian konseling, konsultasi, visit, dan monitoring. Yang kedua ada decision maker. Seorang farmasis harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasis. Yang ketiga, komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, dan edukasi obat kepada pasien yang lain-lain. Yang keempat, manajer harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Yang kelima, leader, yakni harus mampu menjadi seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menunjukkan institusi atau perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keenam, lifelong learner, yaitu harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembahasan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Yang ketujuh, ada teacher, yakni dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Yang kedelapan, researcher, dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Yang kesembilan, entrepreneur, diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta mampu menyejahterakan masyarakat dalam kurikulum farmasi. Mata kuliah yang mendukung apoteker untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang 10, agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Materi yang terakhir yakni SEP atau IPSM. Yang pertama itu ada SEP atau Student Exchange Program, yaitu program kerja yang tersebar di IPSF
yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa. Pelaksana SEP adalah industri, hospital, research, dan community. Lalu yang kedua, IPSF. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi untuk mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi pendidikan dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Sejarah IPSF adalah kemahasiswaan internasional di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana di 88 negara. Kesekretariatannya berada di Hague. Belanda bergabung dengan kantor FIIP. Regional Office ada PARO, Euro, Afro, Emerald, dan APRO. Membership dalam IPSF ada Organization One Membership, Single Membership, dan Affiliated Individual. ISMA Farsi menjadi full member di IPSF di tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan, dan ISMA Farsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.